Selamat datang di video kebijakan dan inovasi peningkatan mutu sekolah. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan dengan Israelila Zuardi, Nur Cantika Utami, dan Reina Rosana Fazria. Kebijakan pendidikan adalah suatu rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang pendidikan. Kebijakan ini memiliki berbagai aspek termasuk kurikulum, sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengelolaan institusi pendidikan. Tujuan utama dari kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2021, salah satu upaya peningkatan mutu sekolah adalah melalui implementasi program sekolah yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan fisik dan psikologis di lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan siswa dan guru. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah, peran kepala sekolah juga sangat penting. Menurut Novita DKK, kepala sekolah perlu menerapkan kepemimpinan yang transformasional yang strategis dalam mengelola sekolah. Kepemimpinan transformasional dan strategis ini meliputi pengembangan visi dan misi yang jelas, pengembangan budaya sekolah yang positif, serta pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Menurut Siregar pada tahun 2018, inovasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, pengajaran, evaluasi, dan manajemen sekolah. Inovasi dalam peningkatan mutu sekolah sangat penting karena dapat membawa dampak positif bagi siswa, guru, dan institusi pendidikan secara keseluruhan. Selain penggunaan teknologi, inovasi dalam peningkatan mutu sekolah juga dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan program masyarakat dan evaluasi yang efektif. Menurut Fajriani dan Yusrizal pada tahun 2019 menyebutkan, pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi dan karakter dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Sedangkan pengembangan program pengawasan dan evaluasi yang efektif dapat membantu memonitor dan mengevaluasi kinerja guru dan siswa, sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai untuk meningkatkan mutu sekolah. Kebijakan pendidikan terkait peningkatan mutu sekolah. Kebijakan pendidikan terkait peningkatan mutu sekolah adalah rangkaian tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu sekolah antara lain pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas guru, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan program pengawasan dan juga evaluasi yang efektif. Implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah. Menurut Suryadi, implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun tahap perencanaan meliputi penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, serta perumusan strategi dan program kerja yang terkait dengan peningkatan mutu sekolah. Tahap pengorganisasian meliputi yang pertama, penentuan struktur organisasi, yang kedua, penempatan sumber daya manusia dan anggaran yang dibutuhkan. Tahap pelaksanaan meliputi implementasi program kerja yang telah ditetapkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan tahap pengawasan meliputi evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja dan pencapaian hasil. Materi selanjutnya ada tantangan dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah. Tantangan dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah adalah suatu masalah-masalah yang muncul selama pelaksanaan kebijakan tersebut. Tantangan ini berupa faktor internal maupun eksternal dari sistem pendidikan. Tantangan dalam implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah meliputi yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat, baik itu siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat.
Hal ini dapat mempengaruhi afektivitas dari kebijakan yang diterapkan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia, termasuk kurangnya jumlah guru yang berkualitas dan jumlah tenaga yang cukup. Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam hal pemerataan guru yang berkualitas antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, finansial, dan infrastruktur pendidikan. Nah, masalah ini sering terjadi di daerah yang masih kurang berkembang, yang sulit untuk diakses. Yang keempat, belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, yaitu belum adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif sehingga sulit untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan ditelaah mencapai tujuannya atau belum. Yang kelima, adanya perbedaan persepsi dan intersepsi tentang kebijakan yang diterapkan antara pihak terlibat. Nah, adanya perbedaan ini, kebijakan yang diterapkan antara pihak yang terlibat ini dapat mempengaruhi konsistensi dan keseragaman pelaksanaan kebijakan. Yang keenam, selanjutnya kebijakan yang terlalu idealistis dan sulit dilaksanakan di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan frustasi dan ketidakpercayaan dari pihak yang terlibat dari implementasi kebijakan. Materi selanjutnya, jenis-jenis inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah, terdapat beberapa jenis inovasi yang dapat dilakukan menurut Islamiyah tahun 2020. Ada 3 jenis inovasi dalam peningkatan mutu sekolah, yaitu yang pertama, inovasi dalam kurikulum. Inovasi ini meliputi pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kurikulum yang baik dapat memberikan arahan yang jelas dalam pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan. Pendidikan inovasi dalam kurikulum juga meliputi penggunaan metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti metode pembelajaran berbasis proyek atau metode pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu inovasi dalam teknologi pendidikan. Inovasi ini meliputi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan perangkat lunak, pembelajaran, atau penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif. Teknologi pendidikan juga dapat membantu peningkatan efisien dan efektivitas pembelajaran, serta mengaktifasi siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu inovasi dalam manajemen sekolah. Inovasi ini meliputi pengembangan sistem manajemen sekolah yang lebih efektif, seperti pengembangan program supervisi dan evaluasi yang lebih baik, seperti pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja guru, serta pengembangan program pengembangan profesionalisme guru. Materi selanjutnya ada contoh-contoh inovasi dalam peningkatan mutu sekolah. Terdapat banyak contoh inovasi dalam peningkatan mutu sekolah yang telah dilakukan berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh inovasi yang dapat dijadikan referensi. Yang pertama yaitu blended learning. Inovasi blended learning ini merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online, sehingga siswa dapat belajar secara fleksibel dan efektif. Nah, selanjutnya yang kedua, program pendidikan karakter, yang dimana inovasi program pendidikan karakter ini bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang memiliki moral dan karakter yang baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang dimana inovasi pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran yang fokus pada penerapan konsep-konsep dalam situasi dunia nyata, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman secara efektif. Nah, selanjutnya ada mentor-mentee, bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan bimbingan siswa secara individu. Materi selanjutnya ada manfaat dan tantangan dalam implementasikan inovasi peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi dalam peningkatan mutu sekolah dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki kurikulum. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, di sini itu adalah inovasi yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses peningkatan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan peningkatan mutu sekolah siswa yang akan memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang lebih baik, yang akan membantu mereka bersaing dalam kancah global. Itu
Cukup sekian video presentasi dari kami. Terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan.